Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Smawar Podcast bersama saya Kamila Azahra dan rekan saya Kristalita. Oke teman-teman, nah di sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih tentunya. Karena kita juga udah lama gak ngadain podcast dan kita ngadain podcast lagi dengan tamu yang sangat spesial, yaitu ada siapa nih Kak Krista? Oke, yang pertama nih di sini ada Bapak Abdul Somad SSMPD dan ini bukan pertama kalinya kita podcast ya. Kita sebelumnya udah pernah ngobrol. Sore Bapak. Oke, selanjutnya juga ada Bapak Teddy Septi Hartadi SPD MPD. Oke, sore Bapak. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali, Bapak. Gimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat Pak, walaupun sudah sore ya Pak. Iya. Walaupun sudah lelah, letih lesu ya, semangat ya. Melihat tetap. kalian di sini luar biasa. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga menginspirasi teman-teman di rumah juga ya. Iya betul. Oke nih, sekarang mungkin pertama-tama boleh dong dari Pak Teddy mungkin ceritain dulu nih sedikit latar belakang kayak misalnya karir, pendidikan gitu ke kita gitu, boleh. Baik, alhamdulillah sekarang saya bertugas sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Wilayah kerja saya di Kota Cilegon. Saya membina atau mendampingi 7 sekolah ya, negeri dan swasta. Sebelumnya saya lama selama 20 tahun ya di SMA Negeri 3 Cilegon, alhamdulillah. Ya, sejak Desember tahun lalu di 16 Desember sudah promosi menjadi pengawas sekolah. Ini bareng dengan Pak Abdul Somad ini. Gitu, teman seperjuangan. Oke. Mungkin lanjut cukup ya. Oke, cukup boleh. Oke, sekarang saya pengen tahu dari Bapak Abdul Somadnya sendiri gimana nih dari karir perjalanannya atau pendidikan gimana bisa sampai jadi pengawas gimana kira-kira Pak? Baik, alhamdulillah sepertinya tidak jauh berbeda dengan Pak Teddy. Saya berkarir jadi guru itu kurang lebih 20 tahun sebagai guru sejarah. Sebelum bertugas sebagai pengawas sekolah, ada 11 sekolah binaan disebutnya di wilayah Kabupaten Serang. Salah satunya SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Dulu pernah mengajar di SMA Negeri 1 Ciruas selama kurang lebih 9 tahun, sebelumnya di SMA Negeri 1 Padarincang. Alhamdulillah, qadarullah atas izin Allah, kami dapat nikmat yang luar biasa menjadi pengawas sekolah sejak setahun yang lalu begitu. Jadi alhamdulillah. Oh gitu, jadi baru dari tahun lalu ya Pak? Baru dari tahun lalu, insyaallah. Dan kegiatan hari ini salah satu bagian dari tugas kita yaitu penilaian kinerja kepala sekolah. Iya betul. Jadi dalam rangka pengawasan ya. Ya, betul. Mungkin boleh dijelasin, ini kan teman-teman di rumah ada yang belum paham nih, apa sih maksudnya dari pengawasan sekolah tuh gimana sih? Mungkin boleh dijelasin Pak supaya teman-teman di rumah bisa tahu gitu. Baik. Jadi salah satu tugas pokok pengawas sekolah itu salah satunya adalah bagaimana melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau sederhananya kan, kalau siswa itu kan yang menilainya kan guru kan, gitu. Kemudian kalau guru yang menilai siapa? Kepala sekolah. Ya, biasanya satu semester sekali atau paling tidak setahun sekali biasanya kepala sekolah berkesempatan untuk bisa observasi ke kelas misalnya, melihat bagaimana pembelajaran di kelas. Nah, kalau untuk kepala sekolah penilaiannya biasanya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu oleh pengawas secara teknis di lapangannya begitu. Tujuannya untuk apa? Yang utamanya kita melakukan refleksi. Kan ini kan akhir tahun kan. Betul. Biasanya kita kan coba untuk melakukan mengumpulkan informasi apa yang sudah, hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan, terutama yang kepala sekolah lakukan di Waringin Kurung. Kemudian juga apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Betul. Mungkin juga ada yang aspirasi siswa, misalnya ada siswa kan pasti banyak keinginan gitu ya. Iya, betul. Kemudian keinginan itu atau aspirasi itu mungkin belum dilakukan, maka kita coba supaya nanti tahun 2024 itu bisa kita lakukan gitu kegiatan atau programnya. Saya kira seperti itu. Ada tambahan mungkin Pak Teddy? Ya, proses PKKS ini atau penilaian kinerja kepala sekolah ini
itu dilakukan penilaiannya bukan hanya oleh pengawas sekolah, namun kami juga mengumpulkan informasi dari angket yang disebarkan kepada siswa, orang tua, juga kepada guru-guru ya, untuk menilai bagaimana kepala sekolah selama 1 tahun ini ya bekerja ya dalam pertama mengembangkan dirinya dan orang lain, kemudian bagaimana kepemimpinan pembelajarannya, bagaimana kepemimpinan manajemen sekolahnya, dan bagaimana kepemimpinan pengembangan sekolah. Ya, jadi dari sini kita bisa mendapatkan informasi untuk tadi refleksi, ya, refleksi dari siswa seperti apa sih, ya, pandangan siswa kepada kepala sekolah, kemudian dari orang tua juga bagaimana, ya kan? Apa yang sudah, apa yang mungkin perlu ditingkatkan, apa yang mungkin belum dilakukan atau perlu dilakukan, yang dibutuhkan oleh sekolah itu apa saja. Nah, ini dari sini, dari PKKS ini kita bisa mendapatkan informasi untuk nanti bisa kita perbaiki kinerjanya di tahun berikutnya, seperti itu. Ya, jadi kami tadi berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan perwakilan siswa ya, kemudian juga perwakilan orang tua dari komite sekolah. Kemudian nanti setelah ini juga ngobrol dengan guru-guru, dan Pak Kepala Sekolah tadi sudah mempresentasikan bagaimana progres selama setahun terakhir, dan luar biasa Pak Teddy ya. Luar biasa apa yang beliau lakukan untuk kita semua di sini. Salah satunya mungkin ini nih. Ada podcast ini kan juga fasilitasi dari Pak Kepala Sekolah. Jadi banyak hal baik, praktek baik yang sudah dilakukan. Tinggal bagaimana tahun depan nanti praktek yang sudah baik itu bisa dilanjutkan. Bahkan mungkin ada pengembangan-pengembangan yang mungkin juga tadi perlu masukan juga dari menjadikan lebih baik lagi. Betul. Gitu. Berarti intinya mah kedatangan Bapak di sini itu tentunya untuk mengawasi kinerja dan juga untuk mengevaluasi ke depannya gitu ya. Iya. Dan yang paling penting nih, bagaimana memastikan layanan terbaik untuk kalian semua. Itu yang paling penting. Kan semuanya bermuaranya kan buat siswa juga kan. Itu yang paling utama sih sebetulnya. Artinya dampaknya itu nanti diharapkan itu kalian semua. Ya, siswa-siswa di sini, dari kelas 10, 11, 12 yaitu mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Betul. Karena pasti sangat berpengaruh kan Pak ya. Kalau kita misalnya tidak muhasabah itu rancu ya, nggak akan ada perubahan gitu ya. Jadi selama setahun ini kita muhasabah lah gitu ya, melalui PKKS ini seperti itu. Mungkin kita ada nih kesan-pesan kita nih sebagai apalagi saya udah kelas 12, udah 3 tahun nih di SMA, Kamila juga udah kelas 11. Iya, udah 2 tahun. Kita mau ngasih kesan-pesan di Semawar nih. Iya, boleh gak nih? Boleh dong. Iya. Mungkin yang pertama tuh, karena saya kelas 12 ya, kemarin itu baru aja diadain ABM, asesmen bakat minat. Jadi semua kelas 12 itu tuh diwajibin ikut supaya nanti kan katanya itu dibutuhkan banget ya untuk kerja. Betul. Iya, jadi kemarin tuh diadain itu, dan ya semuanya itu tuh harus wajib ikut, mau nggak mau gitu. Bagus. Iya. Jadi kalian bisa kalau dengan ABM kalian bisa mengenali diri sendiri. Betul. Kita nih bakatnya di mana? Minat saya ini apa kan gitu ya. Jadi nanti ke depan ketika menentukan jurusan di perguruan tinggi misalnya, atau mau kuliah atau mau kemana, nah ini kita sudah punya gambaran ya, bahwa saya ini cocoknya di mana kan gitu ya. Dan itu akan menjadikan kalian bisa jauh lebih berpotensi dan berprestasi di bidang itu. Betul. Jadi pesan Bapak tadi, kalau yang untuk kelas 12, kalau kalian sudah mantep nih, sudah yakin nih mau kuliah jurusan apa, mau bekerja misalnya mau bekerja di bidang apa begitu, itu sudah bersyukur, karena tujuan pendidikan nasional itu bagaimana kita tahu potensi terbaik kita. Betul. Makanya tadi untuk yang ABM itu juga kan artinya untuk menguatkan bahwa pilihan kita benar. Kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai, mungkin nanti kita bisa refleksikan kira-kira yang terbaik seperti apa. Apalagi kalau yang buat kelas 10 ya, karena dia kan sudah mulai kurikulum merdeka ya. Nanti kan di kelas 11 dia ada mata pelajaran pilihan, artinya dia harus tahu betul bahwa potensi terbaik, bakat minat terbaiknya seperti apa. Ya, ibaratnya ya PKKS ini sebenarnya mirip-mirip lah gitu. Itu kan penilaian, asesmen ya gitu ya. Asesmen bakat minat ya gitu. Jadi sejauh mana kita potensi kita ya, sejauh mana apa yang sudah dilakukan gitu. Mungkin saya mau kasih kesan-pesan sedikit ya Pak. Boleh. Jadi saya juga
kita kan ada gedung baru nih Pak di depan. Jadi menurut saya Bapak Nurdiana Salam ini semakin tahun ada saja pengembangan yang sekolah ya. Pengembangan sekolah, entah itu dari gedung ataupun kegiatan-kegiatannya. Dan saya juga senang karena saya kan di sekolah sebagai OSIS ya. Jadi Bapak Nurdiana Salam ketika kita banyak ngasih kegiatan-kegiatan, misalkan mengajukan proposal kegiatan-kegiatan, Bapak Nurdiana Salam itu selagi itu baik untuk segala semua murid-murid siswa-siswa SMA Negeri 1 Waringin Puro, itu pasti selalu didukung dan di-accept kegiatannya. Ya, bersyukur ya. Iya, bersyukur. Kepala sekolahnya luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan dan teman-teman yang menjadi perwakilan juga sudah mengaminkan bahwa apa yang dilakukan sudah menjadi kebutuhan siswa. Kalau sebelumnya kan karena dipakai untuk aula gitu ya kan. Sekarang kan sudah punya kelas sendiri, alhamdulillah. Artinya untuk memastikan kenyamanan, keamanan sehingga pembelajaran bisa kondusif, itu yang tujuan utama. Dan alhamdulillah kita bersyukur punya kepala sekolah yang hebat, yang luar biasa, yang melayani kita semua gitu. Oke Pak, mungkin kita ngobrol segini aja kali Oke, ya. siap. Terima kasih. Ternyata emang lama-lama. Iya betul, karena banyak banget kehabisan terasa ya. sendiri. Baik. Oke, Bapak, kita mau ada penyerahan souvenir nih. Wah, alhamdulillah. Yang diwakili oleh Bu Pipit, boleh untuk penyerahan souvenir. Ini bikinan anak-anak kelas anak-anak sekolah kita ya. Iya betul. Pak Sobatnya kesini apa saya ke situ? Tadi dulu deh. Semoga bermanfaat ya. Mas Sobat juga, semoga bermanfaat. Karya anak bangsa. Iya betul. Terima kasih semuanya. Semoga bisa digunakan ya Pak di rumah. Pasti. Iya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja podcast kita kali ini. Semoga ngobrol-ngobrol kita tadi bermanfaat bagi teman-teman di rumah semua. Oke, sekian dari kami. Smawar Podcast, the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.